Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko. Kami tepatnya di Desa Karangduwur, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Kami ini di Mitra Bibit ini jadi berbagai macam tanaman buah-buahan yang kami produksi. Ini diantaranya kalau saat ini kita di blok durian di sini. Kalau di blok sini sekitar 120.000. Kita ada beberapa blok untuk durian, itu kalau produksi per tahunnya sekitar 300-an ribu. Itu saat ini yang nggak banyak durian, disusul ada alpukat, jeruk, lengkeng, manggis, rambutan, tanaman buah tahunan. Hampir setiap tanaman yang lagi kami produksi berdasarkan pasar. Jadi kalau kami di Mitra Bibit, ini kan kami secara administrasi mulai dari 2011. Jadi sebelum itu dari orang tua, simbah, di sini wilayah pembibitan. Jadi kalau dibilang mulainya dari kecil sudah akrab dengan dunia pembibitan. Kita kembangkan, kita sesuaikan dengan regulasi yang ada, kita perluas pasarnya, perbanyak jenis yang dikoleksi, yang dikembangkan. Durian aja di sini ada musangking, ada duri hitam, kelamunot atau super tembaga, montong, bawor, dan lain-lain. Itu apa? Iya, itu dari berbagai ukuran. Jadi kita memproduksi dari ukuran yang standar sekitar 50-70 itu biasanya yang untuk pengadaan pemerintah dengan polybag ukuran kecil yang 1822 itu sekitar bobotnya sekitar 2 kilo. Itu yang biasa dipakai untuk pengadaan pemerintah. Untuk retailnya kami ada ukuran naik, ada ukuran yang 1 meter, 2 meter, bahkan 3 meter yang size-nya jumbo-jumbo. Itu tidak hanya durian aja, alpukat pun demikian. Ya, kita sesuaikan dengan kebutuhan pasar. Tapi kalau jambu-jambuan memang pasarnya mintanya yang agak kecil-kecil, jadi kita tidak terlalu besar. Yang besar itu di durian biasanya. Iya. Kendala kita perlu penyesuaian aja sih. Kendala itu tantangan terberat kami pasar ya. Jadi memproduksi bibit tanaman ini tidak berdasarkan pesanan. Jadi kita itu memproduksi berdasarkan perkiraan pasar. Jadi kita gali, kita evaluasi kiranya di tahun depan apa yang laris, itu yang kami produksi. Dan itu untuk menentukan itu kita harus banyak survei, banyak mencari informasi dari berbagai daerah. Itu yang tantangan kami. Dan juga kebijakan ketika bibit kecil ada pengadaan pemerintah itu cukup membantu terkait pasar kami. Kalau retail itu ya berdasarkan survei pasar tadi. Kalau pengadaan itu berdasarkan kebijakan. Perawatannya bagaimana ini Pak? Perawatan kita mulai dari biji ya, biji nanti kita semai, kita besarkan dari polybag kecil naik. Nanti kalau sudah umur sekitar 6 bulan itu sudah masuk fase vegetatif atau biasanya sering disebut okulasi atau tempel. Itu kurang lebihnya seperti ini, okulasi. Nanti setelah okulasi 5 bulan perawatan
pupuk, semprot, dan perawatan yang lain sekitar 5 bulan sudah siap untuk sekitar 50-60 cm dari 5 bulan dari okulasi. Jadi global dari nol sampai siap jual itu minimal 1 tahun untuk durian. Untuk apokat sekitar 10 bulan, untuk manggis lebih lama, dia lama sekitar 18 bulan. Jadi beda tanaman, beda waktu. Lengkeng juga agak lama, lengkeng 1 tahun lebih. Sekali produksi berapa? Total produksi per tahun, kalau semua jenis hampir 800.000. Jadi lengkeng, durian, dan semua jenis. Tapi kalau sementara yang fokus banyak di durian dan apokat. Jeruk, dan jeruk juga lumayan banyak. Pak, untuk jenis tanaman juga durian, alpukat sama manggis itu bagusnya tuh di tanaman pegunungan sama di dataran. Ini terkait budidaya ya. Kalau durian menengah ke bawah, jadi sekitar 400 dpl ke bawah, dan itu disesuaikan dengan jenisnya. Kayak OC Banyumas atau duri hitam, bawor itu cocok di daerah bawah. Sedangkan musangking itu cocoknya agak sedikit naik. Mangga daerah panas, alpukat ada yang bawah, kayak miki itu daerah dataran rendah, yang jenis peluang dan lain-lain itu dataran menengah ke atas. Itu jadi tanaman punya persebaran masing-masing, kecocokan di wilayah-wilayah tertentu. Dan mungkin juga jenis tanah, iklim, dan lain sebagainya. Banyak pertimbangan. Luas yang kami kelola, lahan sendiri, sewa maupun kerjasama sekitar 5 hektar. Itu dari berbagai kepemilikan. Ada milik sendiri, itu dipakai untuk tanaman yang fasenya lama, dan juga sumber-sumber entres, sumber induk itu pakai lahan sendiri, yang sewa untuk produksi yang jangkanya sekitar 1 tahun. Nanti untuk ada juga yang kerjasama, ada petani kami atau teman kami yang punya lahan, mereka pengen merawat atau membesarkan, kita bisa kerjasama. Pengiriman kemana aja nih Pak? Pengiriman mungkin kalau dari sisi kabupaten udah seluruh Indonesia. Di minggu ini kemarin Sabtu kita ada ke Tapanuli Selatan dan Konawe. Konawe itu 6.000, kemarin Tapanuli 3.600. Minggu lalu ada Belitung, Bangka, Solok juga. Jadi sesuai dengan permintaan. Retail pun kami layani. Jadi ribuan ya Pak ya, sekali pengiriman ya Pak ya? Ribuan. Sesuai dengan ukuran polybag-nya. Kalau polybag kemarin yang ke Konawe kan 1 truk paling isinya 2.200-an karena polybag ukuran 25, agak besar sedikit. Kalau polybag kecil biasanya sekitar 5.000 1 truknya. Jadi kita sesuaikan. Yang penting kalau bisa muatannya full, jadi untuk ongkos kirim per batangnya jadi maksimal. Kalau sedikit jadi mahal ongkosnya kadang. Teman-teman ya Pak ya? Iya, Mahal ongkos juga ada tanaman ya Pak? benar ya. Pak ini ya, ada lagi Pak untuk Bapak suksesnya Bapak Itu di perencanaan yang matang, penyesuaian, dan penyesuaian itu terkait produksi dan pasar. Enggak banyak di situ. Jadi kita harus sering adaptasi. Pasarnya ke arah mana, kita menyesuaikan. Perencanaan harus matang. Kapan kita waktunya start produksi, kapan harus jadi. Karena timing pasar itu kan ada waktu-waktu tertentu. Jangan sampai di rame-ramenya pasar, produk kita belum jadi. Pasarnya mulai sepi baru jadi. Itu salah. Kita harus jadi di awal pasar mulai. Kalau bahasa bahasa kaminya di kampung, jadi di awal musim tanam.
itu akan lebih maksimal daripada di pertengahan atau akhir. Boleh. Kalau untuk durian dari kecil itu kami jual mulai dari Rp12.000, naik sampai sekitar Rp400.000 per pokok per batang. Mirip-mirip sih kalau paling selisih 1.000-2.000. Dan itu sangat bergantung pasar, karena barang pertanian ini sangat ditentukan oleh pasar. Barang jenis baru, produksinya masih sedikit, biasanya cenderung lebih mahal harganya. Budidayanya, enggak, maksudnya yang dimaksud itu ketika tanam di fase budidaya atau di pembibitannya, budidayanya. Jadi durian, apukat atau yang lain punya karakter masing-masing. Kalau durian itu kita sarankan untuk pupuknya jangan banyak-banyak. Kita penggemburan lahan dulu, tidak harus pakai lubang tanam, kita pakai busut, kalau bisa pakai sekam bakar, campur, agak naik, itu nanti baru kita tanam. Jadi dari permukaan tanah agak naik itu cenderung tanamannya lebih sehat. Selanjutnya perawatan itu pemupukan rutin, penyiraman rutin, penyemprotan rutin, dan menyesuaikan dengan keadaan. Contoh penyesuaiannya ini, ketika hujannya banyak, itu kan rawan jamur. Kita harus segera fungi, kita kasih fungi. Jangan sampai sudah terserang, baru kita atasi. Petani itu harus pintar. Ciri-ciri apa, tanda-tanda alam, hujannya banyak, kita harus antisipasi. Kalau kering berarti airnya diperbanyak. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau pemupukan sebaiknya rutin. Jadi ini nanti pertumbuhannya lebih stabil. Pupuk sekitar 1 bulan, ya. Tapi sedikit. Jarak tanam beda tanaman beda. Durian idealnya 10x10, apukat bisa 88, lain bisa menyesuaikan. Menyesuaikan dengan kebutuhan lebar tajuk. Jangan sampai tajuknya ketemu. Dan itu disesuaikan dengan lahan. Lokasinya di mana, ketinggian berapa, kesuburannya seperti apa. Artinya kecocokan lahan itu dengan tanaman itu beda lahan, beda kemauannya. Atau beda tanaman maunya di lahan yang seperti apa. Ya tadi DPL itu termasuk, iya.